A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang saya amin asal lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang saya juga dian yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah together with Santri. Baik pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Firman Maulana di podcast S3 TV. Sekarang saya bersama dengan Al-Ustadz Saniman Hadianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, sehat ya? Alhamdulillah ya. Ustadz sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tapi sehatnya orang tua kan tidak sama dengan anak-anak masih muda gitu ya. Tapi jadi, jiwa masih muda. Oh masih, insya Allah kalau perasaan tidak jauh beda. Hanya tenaganya mungkin bisa beda kan seperti itu. Iya. Yang penting semangatnya Ustadz. Semangat. Hanya beda usia aja, kalau semangatnya insya Allah masih sama gitu ya. Ya alhamdulillah. Pemirsa, Ustadz Saiman ini merupakan salah satu pengajar mu'alim di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, yang mana beliau ini juga merupakan santri Salafiyah Syafi'iyah dan menututi zamannya kiasatnya. Iya, tapi sebentar, saya sendiri itu hanya nutut sebentar. Oh sebentar. Iya, karena saya baru mondok di tahun 80 gitu ya. Hanya di tahun. Iya, jadi sekitar 10 tahun. Karena nutut beliau itu sempat saya menjadi salah satu hudamanya beliau. Iya. Jadi salah satu di antara santri-santri. Apalagi yang saya sendiri di sini, pas awalnya saya mondok di B9. Di B9 itu di tahun 80. Kemudian di tahun 83 karena baru namanya anak baru itu ada acara namanya Munas ya, Musyawarah Nasional. Iya, kemudian ditindaklanjuti di tahun 84. Iya. Muktamar NU. Iya, Muktamar NU yang ke-27. Betul, yang ke-27. Tapi Ustadz, ya, kita sebelum membahas tentang momen-momen ataupun peristiwa penting yang terjadi di pondok kita, ini juga tertarik gitu untuk mengetahui alasan Ustadz kenapa kok mondok, dan mondoknya tuh kok kenapa mesti di Sukorejo. Oh iya, karena memang ada bagian-bagian daripada leluhur saya, santrinya masih tidak sampai 50 orang dulu. Iya, itu ceritanya masih leluhur saya masih juga di sini, walaupun tidaklah semuanya keluarga saya ada di sini. Di Al-Wafa ada yang di Al-Wafa, ada juga yang di Sidogiri. Tapi yang ada di sini namanya Allahumma firlahu Ustadz Sa'ir. Dan beliau itu Ustadz Sa'ir salah satu yang mengasuh Al-Mukarramah Almarhumah, yaitu Nyai Tuan. Itu Nyai Mukarramah itu Nyai Tuan. Iya. Tapi kok berarti secara garis keturunan termasuk juga termotivasi dari alumni ya, karena bukan karena dari alumni, karena memang keluarga memang sudah banyak dari sini, walaupun orang tua saya bukan alumni sini, alumni Al-Wafa gitu. Baik. Dan juga karena Ustadz ini menututi zamannya kiasat ya. Iya, betul. Dan juga dulu juga ketika baru masuk ke pesantren ini pasti ada hal-hal unik, kisah unik di awal mondok, kira-kira apa itu? Ya memang Masya Allah luar biasa ya, memang peningkatan di Sukorejo itu luar biasa. Kalau yang dulunya dari selatan jalan itu aja, jalan itu ke sini Masya Allah ya, ada bentor, ada apa, mungkin jalan. Kalau yang sekarang Masya Allah ramenya sudah luar biasa. Di tahun 80-an dari selatan ke sini, perempatan di masjid ini, rumah bisa dihitung dengan jari. Jadi setelah maghrib akan ketakutan, bukan hanya sepi, apalagi yang jalan yang timur lulusan kantor pesantren itu biasanya di sana banyak perampok, begal dan lain semacamnya. Apalagi yang perumahan itu biasa untuk penyembelihan kambing, penyembelihan sapi di masa di tahun 80-an. Takut mereka yang akan lewat di sana.
di tahun 80-an. Jadi masih agak sedikit seram ya ketika Masya mau Allah. melintasi. Masya Allah, luar biasa. Sekarang kan sudah enak, Masya Ya karena Allah. banyak perumahan sekarang sudah. Iya Dan betul. juga rumah-rumah sudah banyak dan seperti tampak seperti perkotaan kalau sekarang. Luar biasa, apalagi memang listrik. Ya listrik yang ada di pondok ini hidupnya kan dari diesel. Iya. Dari diesel itu. Jadi kalau sudah menjelang maghrib jam 10 kadang tidak nyampe. Jam 10 WIB. Bukan 10 WIB, 10 waktu itu berarti setengah 10. Setelah itu santri berkewajiban untuk menghidupkan lampu terama. Aduh, dulu masih seperti yang itu. dipompa itu, yang dipompa yang biasa sekarang dibawa untuk nelayan itu. Oh, berarti dulu listrik tidak seperti sekarang ya? Tidak, karena memang ini PLN ini setelahnya muktamar. Setelahnya muktamar. Iya, setelahnya muktamar. Juga di sini ada dapat bantuan yang ada di pondok pesantren BOR itu, yang di timurnya pondok itu kantor, kemudian yang ada di utara, kemudian di masjid dan di Ma'hadul Ali. Itu dari LB Muldani itu. Setelahnya muktamar di tahun 84. Makanya di tahun 85 itu yang di MQ ya, yang di MQ itu awalnya ditempati parkir sampai di Ma'hadul Ali itu. Di tahun 4 akhir 85 awal digarap, kemudian akhir 85 ditempati yang di MQ itu. Oh, berarti terkait dengan MQ dulu di asrama masih belum ada asrama berarti ya. Masih baru dirintis berarti. Di tahun 85 itu masih berupa ladang. Masih berupa ladang. Iya, betul, berupa ladang itu. Tapi di sana yang 85 ya. Kira-kira yang berdiam di sana Ustadz, selain Ustadz kira-kira siapa aja? Oh, itu sudah akhir di tahun 85 baru ada musola kediaman yang ditempati Al-Mukarramah Nyai Ummi Khairiyah, kemudian di timurnya yang ditempati almarhum Kiai Muzakir namanya Nyai Isyaiyah itu. Berarti masih belum ada asrama berarti. Belum ada. Jadi yang di situ yang ada dapurnya di timur, sedangkan yang di Nyai Ummi Khairiyah masih belum itu. Baru tahun 85 digaraplah dapur. Apalagi asrama masih belum ada, baik putra ataupun putri. Bahkan yang ikut ke sana hanya 12 orang putra putri. Itu pun tidak punya asrama. Dulu kira-kira ada tidak dau-dau dari Kiai As'ad yang Ustadz dengar langsung yang itu menjadi perhatian khusus dan sampai sekarang misalkan membekas di hati Ustadz, kira-kira dau-dau Kiai As'ad? Ya banyak sekali. Di antaranya mungkin 3. Oh iya. Atau berapa? Silakan. Iya. Banyak sekali yang di antaranya. Juga di antara beliau ya. Di beliau mare nama maghrib. Ba'anji ya cek sampai aumung bi pada manusanah aumung ngobrol matur ada ke Allah. Itu yang disampaikan ke Aceh. Iya. Jadi setelah karena waktu istijabah itu beliau menyarankan jangan sampai berkomunikasi dengan manusia, berkomunikasi dengan Allah. Sampai begini saya sampai nanya sama beliau, bagaimana Kiai ketipun penapa Kiai menabi ampun keluarga? Ya dia ajarin keluarga ajarin anak-anak. Cek sampai tontonan ngiding radio di masa itu kan hanya radio, TV masih belum ada. Iya. Itu. Jadi jangan hanya menyuruh tapi harus ibda binafsik. Memulai dengan diri sendiri. Itu yang dianukan beliau. Makanya dengan pesan yang seperti itu saya memulai. Memang saya dibiasakan dibiasakan 1 minggu itu selesai Quran, satu minggu itu 1 minggu selesai Al-Quran. Iya, karena memang ada dari beliau itu. Ada pesan-pesan dari beliau. Termasuk itu. Kemudian kira-kira apa lagi kira-kira Ustaz dawuhnya? Jadi selain itu kan tadi kan terkait dengan aktivitas kita kan, bahwa setelah maghrib atau di waktu-waktu istijabah itu jangan sampai ada komunikasi dengan manusia tapi komunikasi dengan Tuhan. Selain itu ada dawuhnya? Iya, biasakan dan anukan dalam hati itu. Sampai gini, iya Kiai, kalau sudah saya keluarga gimana? Beliau memesankan
harus kamu bersama-sama dengan keluargamu sholat bareng. Itu artinya sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Tapi beliau tak bilang sholat berjamaah. Apa jeung apeurung boncong bi keluarga nah. Itu bahasanya beliau. Jadi sholat berjamaah itu memang sudah, karena memang saya sendiri setiap malam setelah di MQ itu saya yang boleh di musola MQ dan dikunci. Dikunci itu tiap malam saya kunci dengan rapat 2:30 mesti sudah dibangun nih. Setelah saya bangun langsung mau keluar, ketabrak dengan pintu itu, kaget loh. Tadi beliau itu dari mana lewatnya? Iya, padahal saya kunci. Kemudian yang nama kerapian itu saya tutup. Itu hampir tiap malam Biasa saya dibangun. sendiri. Iya, hampir tiap malam dibangun. Setiap 2:30 dibangun Oleh Gas'ad. Iya, dan tiap malam saya kunci. Saya sadar hampir tiap malam ketabrak itu. Itu yang agak unik, mungkin memang nyata. Banyak hal yang memang agak unik di anehnya beliau itu. Salah satu juga di tahun 87 saya pernah diajak ke Surabaya oleh Gas'ad. Iya. Itu bawa mobil masih Corolla yang berwarna hijau itu ya. Yang biru. Biru apa ya itu setelah dapat anuan saya dipanggil. Kemudian setelahnya dipanggil saya dari sekolahan. Pada waktu itu saya aliyah. Kesiswaannya nama Ustadz Mu'arif dan kepala madrasahnya Bapak Saifuddin. Langsung saya dipanggil yang dengan sopirnya namanya Pak Haji Abdul Aziz Allahumma firlahu. Nah, beliau itu manggil pintarah gitu. Gimana Pak Haji? Tikanin kiai. Wah, langsung ya bawa kitab dan lain semacamnya. Langsung dengan itu disuruh masuk ke mobil. Dan saya sendiri itu yang agak cukup unik yang seperti itu. Dan saya memang di musola yang megang kuncinya saya. Langsung kunci itu tanpa dipikir langsung naik mobil. Setelah itu zuhur nyampe di Nurul Jadid di Paiton. Setelah itu ambil wudhu biasalah sebagaimana santri, karena memang pesannya beliau harus berjamaah. Setelah nyampe di situ saya ambil wudhu, masuk ke shop, dipanggil oleh Pak Haji Abdul Aziz, jadi sopirnya itu. Dia marah. Kiai marah. Kamu kok mana? Langsung saya balik. Setelah itu dama'abun berjamaah. Tina mau tolong engkau, pecet engkau. Itu sampai di Surabaya, di Haji Sukri, kemudian di Pak Kun Sulehuddin, di Kemuji Ridwan, ada di beberapa tempat yang sampai 1 minggu. Berarti penjaringan juga ikut ke dalamnya Kemuji Ridwan. Iya, karena ada pengalaman khusus. Memang diajak sama beliau. Tapi selama di Surabaya, saya sendiri ya ketika mau sholat sudahlah anin ke saya. Tapi yang anehnya, karena memang saya punya keistiqomahan itu Allahumma firlahu kayak Muzaki itu ngaji Al-Quran di dalam musola, sedangkan saya yang kecil-kecil di luarnya. Selama saya di Surabaya, katanya teman-teman justru saya dicap sama teman-teman, sambian itu hanya monopoli, mosa adannya sambian, iqomah sambian, kadang sholat ngimami sambian. Padahal saya di Surabaya. Itu yang kejadian-kejadian unik yang sampai detik ini saya tidak bisa itu lupakan itu. Iya. Dan setelahnya datang dari Surabaya, saya datang langsung ke dapur. Saya takut. Kenapa? Karena saya salah satu dulu di Kiai Muzaki itu puasa Al-Mukarramah. Puasa Mukarramah biasanya 15 orang. Amalan itu dari Kiai Khalidi, permohonan kepada Allah bagaimana pesantren itu aman, bagaimana ilmunya itu bisa manfaat dan barokah. Itu tujuan-tujuan. Setelahnya itu biasanya puasa yang terakhir yang 7 minggu, biasanya teman-teman diajak ngambil pasir di laut. Ada beberapa memang amaliyah yang diankan. Setelah itu dibacain, langsung ditaburkan di beberapa tempat di titik-titik di pondok pesantren ini. Itu dilakukan oleh Kiai Muzaki. Amalan itu dari Kiai Khalidi Madiun. Yang anehnya ketika itu, sampai berpuasa saya tidak boleh berpuasa. Sudahlah nitip ke saya. Ternyata katanya yang di sini
Yang apa yang saya makan di Surabaya, juga karena memang saya pada waktu itu tugas untuk yang masak, bagian masak itu saya. Itu ketahuannya setelah saya pulang dari Surabaya, setelah nyampe di dapur, ada beberapa teman, ada namanya Siti yang dari Bali, Siti Murtiani yang dari Jember, itu masih keponakannya almarhum Kak Darmo, itu keponakannya yang di Jember. Lah itu setelah nyampe di dapur bilangnya, "Cak Niman, apa? Sampian itu loh yang ngambil yang dari Mimbo, yang sampian bawa itu ikan laut yang besar-besar itu, yang sampean goreng itu sama anak-anak dimakan, tinggal 4 itu, sampean jangan." Padahal saya baru datang dari Surabaya. Itu hampir bingung. Setelah itu saya, apa yang terjadi yang sebenarnya? Saya kayaknya mau mau stres itu. Setelah itu dipanggil, saya paling takut mau menghadapi Kiai Muzaki, karena beliau itu kan begini. Karena kalau beliau lambat berjamaah, mesti disiram semua. Ataupun pasir-pasir mesti dilempar ke kamar itu. Sedangkan yang tugas itu biasanya saya. Pada waktu itu yang tugas membangunkan santri. Dan di samping itu yang megang kuncinya saya. Selama seminggu saya megang kunci mushola. Gimana kejadian itu? Itu saya yang ada di pikiran saya. Bagaimana saya tidak diusir aja sudah alhamdulillah. Tapi kalau hanya dipukul sudah nerima. Setelah itu langsung dipanggil oleh beliau. Saya sudah pucat. Setelah pucat, beliau langsung nganuin. "Kok cek sabarnya, kamu sakit ya?" Tapi saya miring, "Loh kok miring-miring penganunya? Kamu itu yang dikasih uang yang sedikit itu kan hanya cukup sehari. Seminggu ini kok kamu dikasih sate, dikasih ini. Jangan kalau kiriman kamu." Enggak gimana? Itu diambil itu anunya. Setelah saya diambil, ada anggur, ada apa. Memang yang saya disuguhin di Surabaya itu yang enggak habis itu. Ada di kulkas tuh. Jadi apa dan itu yang makanan yang sama kan di Surabaya. Jadi teman-teman yang puasa itu sama dengan yang saya makan di Surabaya. Itu yang ketika ikut Kiasan. Itulah kejadian-kejadian yang memang di luar nalar manusia itu. Jadi kalau saya mengatakan namanya Kiasan banyak, ya memang begitu yang saya alami. Mungkin juga santri-santri yang lain ada. Itu di antaranya. Itu di antaranya. Baik. Karena Ustadz juga menututi dan juga ikut menyaksikan bagaimana peristiwa Munas Alim Ulama di tahun 83. Iya, betul, dan betul. juga di Muktamar yang ke-27 NU. Itu ada hal-hal apa saja sih yang mungkin pada saat ini terkenang di hati Ustadz? Ya, kalau hal seperti itu karena saya masih santri baru ya, mungkin tidak terlalu banyak lah, karena memang sangat amat minim pengetahuannya, apalagi di masa itu. Sekarang pun saya sangat salah satu di antara santri yang tidak begitu berpotensi di antaranya, insya Allah begitu. Tapi kira-kira Ustadz pada waktu Munas Alim Ulama dan juga Muktamar itu kira-kira ambil bagian di mana? Oh, saya ambil bagian di bagian konsumsi, karena memang ketua konsumsi itu dari Haji Abdul Aziz Nur itu. Iya, itu jadi saya bagian dari anggota beliau itu dan mengajari di konsumsi beliau yang itu. Sehingga sampai sekarang saya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengabdi itu, alhamdulillah ya. Kemudian Ustadz juga sempat didengar terkait dengan sesuai dengan penuturan dari alumni ataupun senioritas ya di pondok, terkait dengan peristiwa Kiasat yang sempat itu melemparkan tong sampah ke asrama. Itu kira-kira Ustadz pada waktu itu kan insyaallah menututi ya. Betul. Bagaimana? Itu sebelum muktamar, setelahnya Munas itu beliau itu istiqomah. Pagi kontrol. Kebersihan tuh pagi dan sore. Itu mesti kontrol beliau itu. Di kamar-kamar semuanya. Iya, di depan kamar dikontrol semua, dikontrol. Ternyata ada salah satu kamar itu ya, agak rintik-rintik itu. Rintik tidak hujan, saya hanya rintik-rintik itu. Sudah disapu tapi tidak dibuang. Sampahnya. Sampahnya di depan
A16. Dulu asramanya Al-Mukarram itu Ustaz Muzaki. Ustaz Muzaki. Iya, di situ beliau Di situ. A16 ya. Di A16. Berarti A unit 2 kalau sekarang. Benar-benar A-unit 2 itu. Saya sendiri tidak begitu hafal. Pokoknya yang ngedin itu karena memang tidak dibuang, langsung sama beliau itu ditendang itu. Kocar-kacir sampai ke atas itu. Kabur anak yang nama santri itu. Saya pada waktu itu ya salah satu yang melihat keburdulan saya. Ya, iya, keburdulan saya. Bukan berani, masya Allah. Karena ya itu padahal hanya belum dibuang. Betul. Bagaimana kalau misalkan tidak menyapu? Oh, ya? masya Allah, Masya Allah, ya. masya Allah. Itu jadi kebersihan memang sangat masya Allah. Dari saking perhatiannya Ki Asad luar terhadap biasa, kebersihan. luar biasa. Dan juga ada juga Ustadz terkait dengan ada juga istilah hadatan. Kalau sekarang itu kalau hadatan itu kita pahami itu baca Abdul Haddad. Benar. Tapi kalau dulu katanya tidak Ustaz. Enggak, iya betul itu hadatan itu bersih-bersih kotoran yang di belakang jeding itu. Jadi nyorong kotoran disiram. Selokan itu hadatan namanya. Iya, ada istilahnya juga kukur-kun. Bukan hadatan kan sekarang baca Ratibul Haddad. Iya, bukan. Tapi hadatan itu nyodok sampah. Nyok sampah tapi bukan yang disorong itu, bukan. Tapi masya Allah itu di apa beliau itu Ki Asad juga ikut langsung pada waktu itu. Itu kadang kalau dianuin ya tidak sampai beliau, kadang ya dianuin ini Arya petepak beliau itu langsung. Subhanallah. Iya itu. Beliau sangat memperhatikan Masya Allah, luar biasa kebersihan. luar biasa. Yang sekarang kan sudah enak. Kalau dulu kan buang dan bagaimana, kalau sekarang kan sudah ada petugasnya, kan ada apa itu traktor, sudah enak, sudah enak. Dan memang santrinya tidaklah sebanyak kali ini. Iya, tapi walaupun sedemikian sudah ribuan, lebih 2000 lebih sudah. Lebih 2000. Iya. Tapi untuk asrama kira-kira sampai mana dulu? Sama lah dengan sampai sekarang. Iya, tapi karena memang setelahnya muktamar seperti yang dari Lombok itu. Dari Lombok itu yang mulai kenal teman-teman yang saya tahu itu 84 mulai tahun 85 yang dari Lombok, kecuali berdatangan ke sini. Iya, kalau udah Bali memang sejak dulu sudah turun temurun karena memang Bali Raas, Bali dari Sepudi gitu kan, begitu itu dari dulu sudah. Memang beliau bahkan yang alumni sana, masya Allah teman-teman saya dari dulu. Jadi yang bagus suaranya dan lain semacamnya ya teman-teman yang dari Sepudi, itu ya. Dan kira-kira dengan Bawian. Kalau sekarang kan pesaingnya juga yang dari Lombok kan, setelahnya tahun 85 itu. Itu untuk menarik suara. Iya, sehingga sampai detik ini itu ya. Ya, kira-kira Ustadz ya juga tergolong yang suaranya bagus. Atau sekarang itu banyak yang mengenal Ustadz ini sebagai mu'allim Al-Quran. Mungkin bisa Ustadz dibagikan satu surat ataupun satu ayat ataupun ya paling tidaklah satu surat Al-Ikhlas atau Ar-Rahman mungkin. Karena ini juga diperlukan seperti itu. Bagaimana ada pencerahan. Iya. Mungkin bisa Ustaz. Insya Allah. Karena memang kalau suaranya orang tua, apalagi yang sekarang sudah, masya Allah, ya tidak seperti suaranya yang kekinian. Ini kan suara orang-orang tua gitu ya. Apalagi sekarang iramanya sudah luar biasa. Tapi saya akan mencoba salah satu mungkin ayat ya, saya bacakan. Monggo. Coba tahu dulu. Saya akan coba salah satu aja. Karena memang kalau saya memang belajar Al-Qur'an, karena memang kalau yang populer yang di sini yang qiraatnya kan itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang saya asal lagi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang saya juga dengan yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العظيم. Mohon maaf ya. Subhanallah. Subhanallah. Orang tua ya sangat masalah. Tapi ya kalau dibandingkan dengan caranya saya, pemirsa jangan dibagikan. Ya enggak. Masya Allah. Subhanallah ya, meskipun Ustadz itu secara umur tergolong tua, tapi ya enggak tua, semangatnya. Enggak. Saya kan Masya Allah, saya ini masih muda. Paling berapa gitu. Saya kan kalau di ijazah tahun 66, sebenarnya tahun 64. Kena kesalahan paman saya ketika dimasukkan di SD itu. Sekitar 50-an Ustaz. Baru 56 baru tak seberapa. Subhanallah. Yang terakhir Ustaz. Iya. Pesan terhadap santri. Karena kan kalau kita lihat dulu juga santri di zaman dulu itu berbeda kondisi dengan zaman sekarang. Mungkin ada pesan khusus dari Ustadz ya sesuai dengan pengalaman, entah itu bagaimana, mungkin bisa dibagikan. Karena kami santri aktif dan juga para alumni yang ada yang baru jadi alumni ataupun yang sudah jadi alumni ini juga perlu. Kira-kira pesannya itu pesan dari Ustadz yang pada waktu itu memang menutupi zaman kiasat, itu berbeda kondisi lah. Kira-kira apa pesannya? Iya. Bagi saya sebenarnya ada pesan khusus dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Tapi yang paling penting yang kekinian, lebih banyak manusia yang kekinian itu mencari kesalahan orang lain, sulit untuk menintrospeksi diri. Kadang juga sulit menerima masukan dari orang lain. Padahal dirinya ada manusia yang sempurna. Yang sekarang itu kan sibuk, apalagi kadang-kadang medsos itu ya. Ada Allah sangat amat ganas sekali. Yang sekarang yang namanya akhlaknya, kadang kesopanannya, cara berbicaranya, bahkan kurang kasih sayang anak-anak yang sekarang. Kenapa? Karena sudah dikalahkan oleh HP. Itu hampir semuanya. Karena dengan adanya HP itu sangat amat jahat. Makanya pondok pesantren yang digagas, yang dilarang oleh pengasuh yang ketiga, itu sangat amat beruntung dan bahagia sekali santri-santri yang mondok di Sukorejo. Yang mondok Sukorejo harus bersyukur. Kenapa? Orang yang kalau sudah HP, yang ingat hanya HP juga hilang, bahkan lupa kepada penciptanya, bahkan tidak tahu pada lingkungannya, bahkan tidak ingat akan masa depannya. Itu habis waktunya gara-gara HP. Mereka lupa dengan Allah itu, dengan sumpahnya wal asri innal insana lafi khusr. Sekarang ini sudah demi waktu, ini sudah habis waktunya. Gara-gara HP. Yang sekarang dengan HP bisa menggugurkan dari semua yang ada. TV akan hilang dengan adanya HP. Dengan yang sekarang ini yang namanya telepon, habis sudah. Kan di ekeloten kapi itu. Tidak ada yang namanya itu. Gara-gara HP, TV yang semuanya akan hilang itu sudah. Bahkan silaturahmi akan hilang, video callan, Masya Allah. Bener itu, habis. Terus barokahnya seperti Al-Quran, kadang juga di HP. Baca di HP. Iya. Beda barokah pasti. Barokahnya sudah jelas itu sudah. Yang sekarang banyak sekali yang itu. Yang sekarang hati-hati memang yang seperti itu. Kemudian jangan hanya merasa benernya sendiri, tapi lebih banyak muhasabah. Harus lebih banyak introspeksi diri. Lebih-lebih seperti saya ini, tolong doakan mudah-mudahan seluruh santri bisa ilmunya manfaat dan barokah, bisa menjadi orang yang istiqomah dan husnul khatimah seluruhnya. Mudah-mudahan kita doakan para muassis, terutama kepada pengasuh, ya Allah, mudah-mudahan beliau ya Allah
diberi kesehatan, diberi kekuatan ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah diberi kekuatan ya Allah. Al-Fatihah. Ya Allah ya Allah. Iya, mungkin itu ya. Mungkin masih ada yang lainnya saya nganin itu. Dicukukan Ustaz. Ya. Jadi pada kesimpulannya terkait dengan pesan dari Ustadz Saniman Hadianto tadi, bahwa kita sebagai manusia, terlebih sebagai santri, jangan terlalu pintar untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi pandai-pandailah untuk mengintrospeksi diri. Dan juga ingat bahwa media sosial itu sangat berbahaya, jadi berhati-hatilah. Dan juga tadi di kesimpulan dari pesan Kiasat, bahwa ketika di waktu-waktu istijabah, mohon untuk tidak berkomunikasi dengan manusia, tapi banyak-banyaklah berkomunikasi dengan Allah. Karena pada waktu istijabah itu adalah waktu yang sangat mempunyai peluang besar untuk kita itu memohon sesuatu dikabulkan. Dan juga Kiasat juga pesannya, kalau tadi saya ambil kesimpulan, beliau sangat begitu memperhatikan terhadap kebersihan dan juga sholat berjamaah. Jadi oleh karena itu, mari kita semua para santri, alumni dan semua masyarakat, bahkan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, mari kita semua menjaga sholat berjamaah kita dan juga menjaga kebersihan, karena an-nadhafatu minal iman. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.